Ya, di Ubud, Bali terdapat hutan monyet yang dikelola langsung oleh masyarakat. Hutan yang dikenal dengan nama Monkey Forest ini juga berperan untuk ritual agama, pelestarian alam, dan salah satu tempat wisata di Bali. Dalam mitologi Hindu, kera atau monyet ekor panjang seperti ini termasuk hewan yang disakralkan. Ada dalam berbagai cerita, salah satunya seperti kisah Hanoman dalam Ramayana. Di Bali sendiri ada banyak tempat yang di dalamnya ada pura sekaligus kera ekor panjang seperti ini. Salah satunya di sini di Mandala Wisata Wanarawana. Wanara artinya hewan hutan atau monyet, dan wana berarti hutan. Wisatawan asing mengenalnya dengan Monkey Forest yang berada di Desa Pakraman, Padang, Tegal, Ubud, Bali. Dalam hutan ini terdapat lebih dari 600 monyet ekor panjang alias Macaca fascicularis. Lebih dari 2.000 wisatawan berkunjung ke hutan ini setiap harinya. Tak sedikit pengunjung yang ingin berinteraksi lebih dekat. Caranya mudah, hanya dengan memberi pisang dan hap, monyet akan langsung hinggap di badan kita. Aduh, deg-degan, lucu, iya. Katanya kalau lagi kayak gini kita nggak boleh panik, justru harus tenang biar merekanya juga nggak kaget. Dan ini kayak dia doyan banget nih makanin pisang-pisangnya. Interaksi pengunjung dan monyet menjadi hal yang sangat diawasi. Kanyaman atau manajemen sendiri, yang pengunjung yang pernah paling repot atau dari manajemennya harus benar-benar di penjagaannya itu dari siapa, Pak? Kapan hari ada Paris itu datang ke sini, kami harus mengawasi dengan ekstra jangan sampai terjadi insiden, karena kalau orang sekaliber dia mengalami sesuatu tentu akan bisa menimbulkan image yang kurang baik kepada Monkey Forest Ubud. Tapi syukurnya dia seorangnya sangat-sangat berani dan sangat friendship sama monyet. Iya. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Oke. Hutan monyet terbagi dalam sejumlah area, salah satunya Holly Spring. Keasriannya membuat kawasan ini menjadi favorit wisatawan. It's just the natural beauty, the colours are fantastic. Of course the monkeys, plenty of monkeys around, well behaved and very photogenic. I think probably all the statues along with the monkeys together, they just go so well. Seperti namanya, di area Holly Spring terdapat mata air yang disakralkan. Nah, ini dia mata air Beji. Katanya air di sini nggak pernah berhenti mengalir sepanjang tahun. Air dari mata air Beji ini juga masih digunakan oleh masyarakat desa adat untuk kepentingan upacara agama. Selain itu ada lagi satu kepercayaan, yaitu kalau kita berdoa kemudian melempar koin, doa kita akan terkabul.
Kesakralan hutan monyet terjaga lewat ritual agama. Setiap hari, pemangku agama dan petugas memberi persembahan di pura dalam kawasan. Sesajen berisi bunga dan buah juga diletakkan pada tempat lain yang dianggap suci. Di hari tumpek kandang, masyarakat menggelar upacara bagi para monyet. Tujuannya sebagai bentuk syukur karena keberadaan monyet tersebut memberi perkembangan bagi desa. Hutan monyet juga menjadi sumber pemasukan desa Pakraman Padang Tegal. Secara adat, kawasan ini dimiliki oleh 670 kepala keluarga yang ikut berperan dalam pengelolaannya. Terdapat 93 orang yang bertugas, mulai dari tingkat manajer hingga pendamping di area. Selain monyet, terdapat rusa yang juga dimiliki desa Padang Tegal. Pada acara tertentu, rusa digunakan untuk kepentingan upacara. Masyarakat Padang Tegal terus menjaga kelestarian monyet, salah satunya dengan memberi makan rutin 2 kali sehari. Makanan berupa ubi dan pisang disediakan di sejumlah kandang. Kelestarian kawasan dimanfaatkan peneliti seperti Sophie, mahasiswa asal Inggris yang telah meneliti perilaku monyet selama 1 bulan. I visited Sangay. I thought it was quite nice and open plan. There was a lot of space for the monkeys to hide, which was good for the monkeys, but not as good for the tourists. You don't get the same experience, whereas here it's a lot more interactive. So I think any tourists coming to Bali should probably go to this one. Untuk ke hutan monyet ini, pengunjung dewasa harus membayar Rp30.000, sementara anak-anak Rp20.000. Harga ini berlaku sama baik untuk wisatawan lokal maupun asing. Masyarakat Padang Tegal menggunakan konsep Trihita Karana dalam mengelola hutan monyet di desanya, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, masyarakat, dan alam. Masyarakat berharap cara tersebut dapat berperan bagi wisata dan kelestarian Bali. Putu Diah, Lukmanul Hakim melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.